Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Maharani dari kelas 6A Akuntansi Pagi. NPM 1905170009. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sanksi-sanksi ketika mencuri hak cipta orang lain. Pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian dari hak cipta. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta adalah hal eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya di sini bahwa hak cipta ini dapat didapatkan secara otomatis saat seseorang menciptakan sesuatu atau membuat sebuah karya cipta, baik itu karya berupa hal-hal yang berkaitan dengan bidang ilmu, pengetahuan, kesenian, dan kesastraan. Kemudian ada dua aspek hak yang terdapat di dalam hak cipta, yaitu yang pertama hak ekonomi. Hak ekonomi adalah suatu hak yang eksklusif dimiliki oleh seorang pencipta atau orang yang memegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karya yang dimilikinya. Dilarang untuk menggandakan barang atau hasil yang diciptakan atau menjualnya secara ilegal. Yang kedua, hak moral, hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta, tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Artinya di sini hak tersebut melekat selama hidup pencipta, bahkan hingga setelah ia meninggal dunia disebut sebagai hak moral. Sebagai contoh pemecahan masalah, ketika seseorang melakukan pelanggaran hak cipta, baik dia secara sengaja maupun tanpa sengaja akan dikenakan sebuah sanksi. Menurut pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, melanggar hak cipta orang lain akan mendapatkan tindak pidana penjara paling singkat selama 1 bulan dan atau denda paling sedikit sebesar 1 juta rupiah. Atau sanksi pidana penjara paling lama selama 7 tahun atau denda administrasi sebesar 500 juta rupiah. Selain sanksi yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa sanksi lain seperti yang pertama, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta akan dipidana penjara maksimal paling lama selama 5 tahun atau denda sebesar 500 juta rupiah. Yang kedua, memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial. Suatu program elektronik akan dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah. Untuk kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cukup sekian hasil dari presentasi saya hari ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.